Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja. Ingat selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jaga kondisi kesehatan kalian. Baik, sebelum judul materi pelajaran kita hari ini adalah permainan bola besar sepak bola. Tujuan pembelajaran permainan sepak bola ini mampu menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik permainan sepak bola. A. Menganalisis, merancang, dan mengevaluasi taktik dan strategi dalam permainan sepak bola. Strategi adalah siasat jangka panjang yang dilakukan sebelum, saat, dan sesudah melakukan permainan atau pertandingan, seperti persiapan situasi dan kondisi tempat, peralatan, dan makanan, yaitu bersifat non-teknis. Jadi semua yang tadi disebutkan, persiapan situasi dan kondisi tempat, peralatan, dan makanan, itu bersifat non-teknis, artinya tidak terkait langsung dalam permainan sepak bola. Nah, juga sistem, pola, tipe bertahan dan menyerang, baik bersifat individu maupun grup, itu bersifat teknis atau yang terkait langsung dengan permainan atau pertandingan sepak bola tersebut. Taktik adalah suatu siasat atau pola pikir tentang bagaimana menerapkan teknik-teknik yang dikuasai dalam bermain untuk menyerang lawan secara sportif guna mencari kemenangan. Nah, itu yang dimaksud dengan taktik. Itu bagaimana berpikir untuk menerapkan teknik-teknik yang dikuasai tentunya ya. Permainan sepak bola termasuk permainan yang bersifat invasi, karena penyerangan dan pertahanan harus senantiasa dilakukan secara berkesinambungan. Nah, itu sebabnya bersifat invasi, karena penyerangan dan pertahanan selalu dilakukan berkesinambungan. Invasi ini bersifatnya adalah menguasai atau menaklukkan kalau dalam perang. Tapi kalau sepak bola menguasai. Apa yang dikuasai adalah permainan atau bola. Karena ada istilah semakin banyak menguasai bola dalam suatu pertandingan, maka kemungkinan tim tersebut akan banyak melakukan penyerangan dan tentunya akan banyak kesempatan-kesempatan untuk menciptakan gol. Nah, kemungkinan menang juga akan besar peluangnya. 1. Menganalisis taktik dan strategi dalam permainan sepak bola. A. Analisis taktik dan strategi penyerangan dalam permainan sepak bola. Taktik penyerangan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok maupun tim terhadap lawan dengan tujuan memimpin dan mematahkan pertahanan lawan dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif. Nah, jadi ini digarisbawahi, ini penting, tujuannya adalah memimpin dan mematahkan pertahanan lawan. Dan tujuannya tentu untuk mencetak gol secara sportif, artinya secara jujur, tidak melakukan kecurangan-kecurangan ya. Kemudian taktik penyerangan dalam permainan sepak bola meliputi menjaga kepemilikan bola. Artinya semakin banyak pemain tim tersebut menguasai bola, maka semakin kemungkinan besar dia berpeluang untuk semakin banyak berpeluang untuk mencetak gol. Memasukkan bola ke gawang, tentunya ini yang wajib dilakukan ya. Menciptakan ruang dan menggunakan ruang dalam penyerangan. Berusaha semaksimal mungkin, sekecil apapun kesempatan, kalau ada kesempatan untuk mencetak gol, lakukan untuk mencetak gol. Itu maksudnya. Jadi memanfaatkan segala daya dan upaya bagaimana supaya mencetak gol, yang ujung-ujungnya adalah semakin banyak mencetak gol, kemungkinan menang semakin banyak.
Agar kalian memahami taktik dan strategi penyerangan dalam permainan sepak bola, dilakukan aktivitas belajar sebagai berikut. 1. Aktivitas belajar 1. Cobalah kalian lakukan analisis permainan 4 lawan 3 seperti gambar berikut. Nah, buatlah kelompok masing-masing 7 orang, kemudian ditentukan 4 orang sebagai penyerang, 2 orang sebagai pemain bertahan, dan 1 orang sebagai penjaga gawang. Nah, jadi 4 melawan 3. Jadi tentunya setiap artinya itu penyerangnya ada 4 melawan pemain bertahan biasanya 3. Ini memakai 1 gawang saja, 4 lawan 3 ya. Biasanya juga ditentukan dengan boleh pakai waktu berapa menit, misalkan siapa yang habis itu berganti lagi menyerang, siapa yang paling banyak mencetak gol maka sebagai pemenangnya gitu ya. Nah, ini contohnya gambarnya. Nah, 4 melawan 3 ini 1 2 3 4. Ini tuh 2 3 termasuk penjaga gawang. Di sini harusnya gawang, bagaimana mereka mencetak gol. Jadi ini tujuannya menciptakan peluang untuk memasukkan bola ke gawang lawan. Ini gambarnya. Nah, coba analisis latihan 1 ini. Kenapa harus 4 pemain penyerang dan 3 pemain bertahan? Nah, itu ya, ini adalah latihan 1. Ini sesuai dengan di buku ya, bisa diikuti dengan membuka buku. Kemudian 2 aktivitas belajar 2, cobalah kalian lakukan dan analisis permainan 6 lawan 5 seperti gambar berikut. Nah, buatlah kelompok masing-masing 11 orang, kemudian tentukan 6 orang sebagai penyerang, 4 orang sebagai pemain bertahan, dan 1 orang sebagai penjaga gawang. Berarti ini yang 4 itu jumlahnya satu timnya 5, satunya timnya adalah 6 yang satunya. Nah, yang 6 tentunya sebagai pemain penyerang, yang 5 termasuk penjaga gawang adalah sebagai pemain bertahan, seperti pada gambar berikut. Coba analisis mengapa harus 6 pemain penyerang dan 5 pemain bertahan. Nah, dianalisis, dipikirkan mengapa kira-kira demikian dibuat. Itu ya. Ingat, sesuai dengan judul, ini adalah taktik dan strategi penyerangan dalam permainan sepak bola. Latihannya salah satunya yang sesuai dengan buku ini ya. Perhatikan dan identifikasilah taktik dan strategi penyerangan dalam permainan sepak bola seperti penguasaan bola, mencetak gol, menciptakan dan menggunakan ruang dalam setiap permainan yang kalian lakukan di atas tadi. Nah, itu ya. Yang lain ngamati. Kemudian kita akan tonton video berikut ini.
Yes, yes, yes. Hey, shoot. Nah, we're done. We're done. We're done. We're done, eh? Yes! 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 Oh, great finish. Yes! Yes! Great touch, can you? Finish. That. Yes! Yeah! Oh, keeper! Yes! Yes! Can you? Oh. Yes! Finish! Good. Yes! 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 Yep. Let me show you now. Finish! Yes! Finish! Keeper, well done. Jay. Yes, me. Here's a volley. Oh, not you. Got to be a goal, surely. Great side net, look. Whip. Oh my days! Wow, great. Oh my. Get in. Julie guys.